Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ode Nur Amalia. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi tentang teori belajar dan pembelajaran di RA. 5 materi tersebut meliputi tentang materi teori behaviorisme, teori kognitif, teori humanisme, teori konstruktivisme, dan yang terakhir materi mind mapping. Behaviorisme. Teori belajar behaviorisme atau behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Dalam teori belajar ini mengandalkan hasil tanpa memikirkan prosesnya seperti apa. Yang penting itu hasilnya. Ada beberapa kelebihan dari teori belajar ini. Pertama, membantu siswa mencapai tujuan belajar. Karena pada teori ini sangat mengutamakan dan mengandalkan hasil. Kedua, membangun konsentrasi individu. Pada teori belajar behaviorisme ini, guru itu dituntut harus aktif terhadap siswanya. Jadi, guru itu harus banyak memberikan rangsangan, banyak memberikan stimulus pada anak. Ketiga, materi dirancang secara khusus. Nah, materi itu harus dirancang secara khusus supaya bisa diberikan kepada siswa dan siswa yang menangkapnya pun menangkapnya dengan baik. Keempat, harus sesuai dengan materi pembelajaran. Kelima, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Di antara kelebihan-kelebihan ini, ternyata teori belajar behaviorisme ini juga mempunyai kekurangan. Ada beberapa kekurangan dari teori belajar behaviorisme ini, yaitu yang pertama, hanya berpusat pada guru. Kedua, lebih mengutamakan hafalan daripada latihan. Ketiga, kaku dan membosankan. Keempat, siswa menjadi pasif, tidak kreatif, tidak inovatif. Kenapa? Karena siswa hanya berpusat pada guru. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, bagaimana sih cara penerapan teori kognitif ini? Yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi siswa yang lebih aktif. Berbeda dengan teori behaviorisme yang sebelumnya. Kalau teori behaviorisme ini lebih menekankan guru yang lebih aktif, sedangkan kognitif ini lebih menekankan siswa yang lebih aktif. Yang kedua, bahan dan metode pembelajaran itu harus menjadi perhatian utama. Berbeda dengan teori behaviorisme tadi, kalau behaviorisme itu sangat mementingkan hasilnya, bukan prosesnya. Sedangkan kalau kognitif ini berbeda, dia sangat mementingkan prosesnya. Jadi bahan metode pembelajaran itu menjadi perhatian khusus yang utama. Ketiga, guru harus memperhatikan tahap perkembangan kognitif siswa. Sudah sejauh mana sih siswa itu tahu tentang materi atau memahami materi? Karena ini juga berbeda dengan teori behaviorisme tadi. Kalau behaviorisme ini seperti kertas kosong, tetapi kalau kognitif ini sudah ada pengetahuan awalnya. Jadi, guru harus memperhatikan sejauh mana pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa. Nah, adapun kelebihan teori kognitif itu adalah pertama, bisa mengendalikan siswa lebih aktif, lebih kreatif, lebih mandiri. Kedua, bisa membantu siswa dalam memahami bahan belajar dengan cara lebih mudah. Yang ketiga, mengutamakan pengembangan potensi pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Adapun kekurangan dalam teori kognitif ini, yaitu sayangnya teori ini tidak menyeluruh untuk semua satuan pendidikan. Nah, karena itu tidak seluruh satuan pendidikan, jadi guru itu harus tahu kapan harus menggunakan teori belajar kognitif ini, apakah cocok atau tidak. Kemudian siswa memiliki teori belajar humanisme.
Pada dasarnya, teori humanisme adalah teori yang memanusiakan manusia. Jadi, pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Nah, di sini guru menjadi motivator atau guru menjadi fasilitator. Prinsip-prinsip dari teori belajar humanisme atau humanistik. Pertama, manusia memiliki kemampuan belajar yang alami. Kedua, pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap memiliki relevansi dengan maksud tertentu oleh individu yang belajar. Ketiga, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. Keempat, belajar menjadi aktivitas yang bermakna ketika benar-benar melakukannya untuk memperhatikannya dan melibatkannya diri dalam proses pembelajaran, membuat proses itu berjalan lancar. Yang keenam, keterlibatan diri dalam proses pembelajaran membuat hasil pembelajaran lebih mendalam, atau bisa dikatakan kalau sudah menjadi pengalaman karena kita sudah melibatkan diri secara aktif, itu menjadi pengalaman kita sehingga hasil belajarnya pun lebih mendalam. Yang ketujuh, perlu adanya penumbuhan terhadap rasa percaya diri dari orang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang mawas diri. 8. Pembelajaran sosial adalah proses belajar. Proses belajar itu harus kita pelajari. Apa sih yang menjadi kelebihan dari teori belajar humanistik? Yang pertama, memunculkan kreativitas siswa. Kedua, tenaga pendidik atau guru justru memiliki tugas yang lebih ringan, tidak terpaku untuk menyelesaikan materi, tetapi lebih fokus pada pengembangan setiap individu yang belajar atau setiap siswa. 3. Cenderung merekatkan hubungan sosial antara peserta didik. Jadi, bukan hanya pengetahuannya saja yang ditambah-tambah ataupun yang ditumpuk, tetapi juga harus merekatkan hubungan sosial antara peserta didik. Jadi emosinya juga itu harus diatur supaya menjadi makhluk sosial. Keempat, teori belajar ini cocok untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter atau mengubah sikap. Yang kelima, memunculkan perasaan senang tidak ada paksaan. Yang keenam, melatih peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bebas dan tidak terkait pada pendapat orang lain. Kemudian, adapun kekurangan dari teori humanistik ini adalah yang pertama, memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi diri sendiri. Yang kedua, peserta didik tidak berminat untuk mengikuti proses belajar akan tertinggal dengan peserta didik yang lain yang sudah memiliki niatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Yang ketiga, siswa bisa menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh guru atau tidak tanggung jawab. Jadi sebenarnya ini tidak terlepas dari pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana belajar yang meningkatkan kreativitas, bagaimana memanfaatkan potensi pada seseorang. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman. Kan mengonstruksi, ya seperti membangun. Jadi ini menggali pengetahuan supaya siswa itu membangun pengetahuannya sendiri. Teori belajar konstruktivisme ini dengan kata lain memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar, menemukan sendiri kompetensinya, menemukan sendiri pengetahuannya. Jadi dibangun pengetahuannya dan menemukan juga hal-hal yang tentunya diperlukan untuk pengembangan diri. Adapun prinsip-prinsip dalam teori konstruktivisme ini adalah yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan siswa itu sendiri untuk menalar. Ketiga,
Murid aktif mengonstruksi secara terus-menerus hingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Nah, jadi sebenarnya teori konstruktivisme ini teori belajar yang membuat siswa juga mandiri. Karena ini, siswa ini motivasi supaya bisa membangun pengetahuannya sendiri. Keempat, guru sekedar membantu saja menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang keenam, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Adapun prinsip-prinsip tadi, untuk penerapannya perlu unsur-unsur penting. Di sini ada unsur-unsur penting dalam teori konstruktivisme yang harus kita ketahui. Yang pertama, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, pengalaman belajar yang autentik dan yang bermakna. Ketiga, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Keempat, adanya dorongan agar siswa mandiri. Nah, teori belajar seperti ini, guru juga harus jeli melihat apakah dia termotivasi atau tidak. Ketika dia termotivasi, kemudian guru menyediakan sarana yang baik, maka dia akan belajar dengan lebih baik. Begitupun sebaliknya, kalau dia tidak termotivasi, kemudian dibiarkan saja, atau guru itu anggap bahwa guru itu berpikir dia harus aktif, dia harus begini dan begitu, tidak ada motivasi. Nah, bagaimana dia akan membangun pengetahuannya kalau rasa ingin belajarnya tidak ada? Jadi, unsur yang penting dalam teori konstruktivisme ini adalah harus adanya dorongan agar siswa mandiri. Jadi harus memberikan motivasi. Kalau misalnya dia belum termotivasi, nah guru itu yang akan mengasih dorongan, memberikan motivasi agar siswa itu mau mandiri. Adapun kelebihan-kelebihan teori konstruktivisme ini adalah: pertama, siswa akan fokus pada proses. Yang kedua, siswa lebih mandiri. Yang ketiga, bisa melatih siswa berpikir secara kritis. Yang keempat, siswa bisa lebih inovatif. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah adanya usaha mengenalkan siswa dengan dunia ilmiah. Pernahkah Anda mendengar kata minda? Minda diserap dari kata mind, yang dalam bahasa Inggris artinya adalah pikiran. Lalu apa sih pengertian dari mind mapping? Mind mapping ini merupakan cara pengembangan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap berbagai pemikiran dalam berbagai sudut. Jadi kata kuncinya itu ada dua kata, yaitu mengembangkan dan menangkap. Dari sebuah mind mapping, kita harus bisa mengembangkan pikiran kita, juga bisa menangkap segala sesuatu, berbagai pikiran yang bisa kita lihat di berbagai sudut seperti itu. Dalam membuat mind mapping, tentukan terlebih dahulu tema utama dan tema turunannya. Mind mapping. Nah, pusat terlebih dahulu tema utama, lalu apa yang akan dikembangkan di sebuah tema utama tersebut. Hal-hal yang paling menarik dalam mind mapping adalah: pertama, gambar-gambar itu terdiri dari macam-macam warna. Tujuannya untuk menemukan atau membedakan tema utama dan tema turunannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat mind mapping. Pertama, tema utama terletak di tengah-tengah, menjadi pusat atau sentralnya. Kedua, lalu adanya tema turunan yang berhubungan dengan tema utama. Setelah menentukan tema utama terletak di tengah-tengah, lalu tentukan apa yang akan dibahas, apa yang akan dikembangkan dari tema utama yang tadi. Inilah yang disebut dengan tema turunannya. 3. Hubungan dengan garis, warna, dan simbol. Adapun manfaat penggunaan mind mapping: pertama, meningkatkan daya ingat. Kedua, memusatkan perhatian. Ketiga, mengaktifkan seluruh gerak otak. Keempat, lebih mudah dipahami karena lebih singkat, menarik,
sehingga mudah untuk dipahami, mempercepat proses pencatatan karena memakai kata kunci.